Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Huril Ayuni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan review mengenai materi studi hadis. Adapun sebab-sebabnya yaitu yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, bentuk-bentuk hadis, yang ketiga, persamaan hadis, yang keempat, struktur hadis, yang kelima, kedudukan dan fungsi hadis, dan yang keenam yaitu penulisan dan perkembangan hadis. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata al-jadid yang berarti baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun takriri atau ketetapan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ada 5. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis taqririyah, yang keempat hadis ihwaliyah, dan yang kelima hadis haniyah. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah yaitu hadis dari Nabi Muhammad yang berkenaan dengan perkataan Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berkenaan mengenai fi'liyah Nabi Muhammad atau kegiatan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu hadis takririyah atau yang bersumber dari Nabi Muhammad berkenaan dengan ketetapan Nabi Muhammad atau takriri Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu hadis ihwaliyah atau sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan yang kelima yaitu hadis hamiyah atau cita-cita Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu persamaan hadis. Persamaan hadis ada 3, yaitu yang pertama sunnah, yang kedua ada khobar, dan yang ketiga ada athar. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun takriri atau ketetapan Nabi Muhammad, baik Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul atau setelah diangkat menjadi Rasul. Dalam sunnah ini berkenaan mengenai perjalanan hidup Rasulullah, baik ketika kecil maupun sampai tua. Selanjutnya yaitu khobar. Khobar adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, sahabat maupun tabi'in. Dalam hal ini, khobar tentunya lebih luas daripada hadis. Hadis sudah tentu khobar, akan tetapi khobar belum tentu itu hadis. Dan yang keempat yaitu ada athar. Athar adalah segala sesuatu yang bersumber dari selain Nabi Muhammad, bisa sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur hadis. Dalam hadis
kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir ini adalah artinya bayan tafsir ini yaitu menafsirkan atau menjelaskan isi Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Yang ketiga yaitu bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah menjelaskan yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh ini adalah menghapuskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan dan perkembangan hadis. Hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini mengalami perkembangan yang sangat panjang dari Nabi Muhammad hingga kepada sahabat dan tabi'in. Nabi Muhammad pernah melarang ataupun memperbolehkan dalam penulisan hadis. Hal ini juga ada alasannya. Nabi Muhammad melarang untuk menuliskan hadis karena beliau takutnya hadis tersebut jika ditulis akan bercampur dengan Al-Quran, karena pada saat itu Al-Quran dalam masa penurunan. Nabi Muhammad juga tidak melarang menuliskan hadis bagi sahabat yang sudah pandai dalam menulis. Sedangkan perkembangan hadis itu mengalami perkembangan yang cukup panjang. Adapun periode yang pertama yaitu periode dari Nabi Muhammad sendiri. Pada saat periode Nabi Muhammad ini, hadis mengalami proses perkembangan, masa wahyu dan pembentukan hukum dalam hadis serta dasar-dasarnya. Pada saat ini Nabi Muhammad tengah hidup di masyarakat. Selanjutnya yaitu periode yang kedua. Periode yang kedua ini disebut dengan periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada saat Khulafaur Rasyidin ini hadis dibatasi dan disedikitkan karena tujuannya adalah untuk kehati-hatian. Selanjutnya yaitu periode ketiga. Pada periode ketiga ini penyebaran riwayat hadis yang berlangsung di kota-kota pada saat atau pada masa sahabat dan tabi'in. Selanjutnya yaitu periode yang keempat. Pada periode keempat ini mengalami pemilihan hadis dan kodifikasi hadis secara resmi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena keprihatinan beliau terhadap semakin berkurangnya tokoh-tokoh atau penghafal hadis karena banyak yang meninggal. Terakhir yaitu periode yang kelima. Pada periode kelima ini periode pemurnian, periode penyekatan, dan periode penyempurnaan hadis. Periode ini juga membedakan antara hadis dan fatwa sahabat serta hadis-hadis palsu. Demikian penjelasan studi hadis dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.